termasuk penghalang. Dari penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah al-ghurur, kesombongan, bangga diri. Ujub adalah kesombongan, al-kibr adalah kesombongan atau ujub adalah bangga diri, sedangkan ghurur adalah tertipu dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi dia mengira bahwa dirinya telah alim, dirinya telah tinggi ilmunya, dirinya telah mencapai demikian dan demikian. Itu ghurur namanya. Berkata penulis rahimahullah, secara umum semua kemaksiatan akan menghalangi ilmu. Karena yang namanya ilmu adalah nur, cahaya dari Allah. Sedangkan kemaksiatan adalah zulumat, kegelapan. Maka tidak akan bertemu antara kegelapan dengan cahaya. Kalau ada cahaya, tidak ada kegelapan. Kalau ada kegelapan, tidak ada cahaya. Sehingga bertentangan satu sama lain antara cahaya dengan kegelapan. Sehingga seorang yang mencari ilmu adalah seorang yang mencari nur, mencari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ilmu yang diajarkan tentang keislaman ini adalah nur, cahaya. Sedangkan yang namanya maksiat, dosa adalah kegelapan. Nggak mungkin akan bertemu antara keduanya. Sehingga setiap talibul ilm berbuat maksiat, maka niscaya akan hilang beberapa ilmu. Semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak ilmu yang hilang. Sebagaimana riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah mengeluhkan kepada Waki' Ibn Jarrah adalah guru Imam Syafi'i. Aku pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku, jeleknya hafalanku kepada guruku Waki'. Farsyadani, maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat dan mengkhabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan yang namanya cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Kalau sudah dikatakan bahwa maksiat itu adalah kegelapan, akan bertentangan dengan ilmu yang merupakan nur, maka kita kembali kepada pembahasan. Bukankah sombong itu dosa? Bukankah bangga diri itu adalah dosa? Bukankah ghurur, merasa diri paling pandai, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, itu adalah perkara-perkara yang membuat Allah murka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesombongan itu adalah pakaianku. Ridai, kata Allah, selendangku. Ini tidak ada yang berhak dari manusia, siapapun dia, tidak ada yang berhak untuk sombong. Allah satu-satunya yang berhak untuk sombong. Karena Allah yang maha besar, yang maha tinggi, maha kaya, maha kuasa. Sedangkan manusia, semua kemampuan yang lemah yang dia punyai, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kalau ada sesuatu yang baik, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, bukan saya begini, saya hebat, bukan, Allah memberi saya. Alhamdulillah. Azakumullah. Sedangkan kemaksiatan yang paling jelek bahkan adalah al-ujub, bangga diri, sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka seorang yang mukhtalin fakhur, seorang yang sombong dan bangga diri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yuhib, tidak suka, benci kepada orang-orang yang sombong. Maka orang yang dibenci oleh Allah ini akan sukar mendapatkan ilmu, akan sulit untuk mendapatkan ilmu, karena Allah tidak cinta kepadanya dan Allah benci kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akhirat, menjanjikan jannah, menjanjikan kehidupan yang baik nanti adalah untuk orang-orang yang tidak sombong, untuk orang-orang yang tidak memiliki ujub di nafsihi. Kata Allah, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, itulah darul akhirah, itulah negeri akhirat
yang kami jadikan untuk orang-orang yang la yuridu 'uluwan fil ardh. Aku janjikan negeri akhirat ini untuk mereka-mereka yang tidak ingin 'uluwan fil ardh. Apa 'ulu? Sombong, ketinggian. La yuriduna 'uluwan fil ardh. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di muka bumi. Wala fasadan, yang tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan sungguhnya akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang takwa. Demikian dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat, negeri yang kekal selama-lamanya. Allah siapkan di sana dalam jannah kehidupan yang sangat indah. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan. Kami jadikan untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Inna fir'auna 'ala fil ardi. Sungguhnya Fir'aun 'ala fil ardi. Inna 'uluwan dan 'ala sama. 'ulu ketinggian, kata kerja yang dibendakan, sedangkan 'ala kata kerja. Inna fir'auna 'ala fil ardi. Fir'aun sombong di muka bumi. Di sini la yuriduna 'uluwan. Kami jadikan negeri akhirat untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, akhir yang baik untuk orang-orang yang takwa. Alhamdulillah. Dalam dua kitab sahih di dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'zibuhu nafsuhu." Ketika ada seorang pemuda yang berjalan di atas pakaian yang dia bangga dengan pakaiannya, murajjalun ra'suh, dalam keadaan bersisir rambutnya, gagah, yastalu bi misyatihi, berjalan dengan sombong di muka bumi. Tiba-tiba idkhasafallahu bihi, tiba-tiba Allah tenggelamkan di muka bumi. Wa huwa yatajalzal fil ardi ila yaumil qiyamah, maka dia tersiksa di dalamnya berbolak-balik terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Allah azab seketika itu dalam keadaan dia sedang sombong-sombongnya, sedang berjalan dengan jalan yang dibuat-buat, merasa diri paling gagah, paling keren, paling cantik, paling masya Allah, bersisir rambutnya, berpakaian dengan pakaian yang wah. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dalam bumi. Apakah dengan gempa kemudian buminya pecah dan dia masuk ke dalamnya, atau dengan sebab lain? Yang jelas dia tenggelam dalam bumi karena musibah yang Allah takdirkan, maka dia tersiksa di dalamnya ila yaumil qiyamah. Kenapa ila yaumil qiyamah? Karena ketika dia diazab tenggelam ke dalam bumi, langsung dia dilanjutkan dengan azab kuburnya. Nanti akan dibangkitkan dan dihisab, dan akan dilanjutkan lagi dengan azab yang berikutnya, yaitu azab neraka. Maka seorang yang mencari ilmu, talibul ilm, para pencari ilmu, hati-hati. Sombong ini adalah perkara yang akan menghalangi ilmunya, yang akan menghalangi dia untuk mendapatkan tambahan ilmu. Kata Ibnu Jauzi, perkara yang paling baik, yang paling afdal adalah menambah ilmu. Karena orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya dan dia menganggap dirinya telah cukup, maka dia akan bergantung pada pendapat pribadinya sendiri. Maka jadilah kesombongan dirinya, merasa bangga pada dirinya, menjadi penghalang dia untuk mendapatkan faedah. Karena talabul ilm adalah awal dari semua amalan. Tidak mungkin seorang bisa beramal dengan baik, tidak mungkin akan beramal saleh, tidak mungkin akan beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Ilmu dulu, tahu dulu bagaimana caranya, bagaimana cara beramalnya, bagaimana beramal saleh, bagaimana cara salat, cara puasa, cara haji, baru dia menerapkan dengan tepat. Tanpa ilmu tidak akan bisa dia beramal dengan tepat, beramal dengan baik. Tidak mungkin dia bisa beribadah dengan ibadah yang pas, tidak akan bisa tanpa ilmu. Tapi orang yang sombong merasa diri cukup. Saya sudah tinggi ilmunya, untuk apa saya belajar? Saya sudah sangat tinggi ilmunya, untuk apa saya duduk di majelis-majelis kecil di pojok-pojok Jakarta sana? Sehingga dia tidak pernah merasa kalau dia itu kurang ilmunya. Dan dia tidak pernah mau berupaya untuk menambah ilmunya.
berarti kesombongan dirinya telah menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu. Kata Ibnu Jauzi selanjutnya, dan seorang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya, dia merasa sudah ahli, ditambah lagi kesombongan dan melihat dirinya adalah seorang yang hebat, niscaya dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sesat dan dia tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam pepatah, dalam sebuah syair berbahasa Arab, dikatakan ilmu afatuhul i'jab wal ghadab. Ilmu itu penyakitnya adalah i'jab wal ghadab. I'jab bangga diri, ghadab kemarahan. Ilmu akan rusak kalau diiringi i'jab, kalau diiringi kesombongan, bangga diri. Demikian pula al-ghadab, kemarahan. Perhatikan, silahkan perhatikan orang-orang kalau sudah emosional, sudah marah, sudah emosi, ilmu yang dia punya hilang saat itu, tidak ingat sama sekali. Yang ingat adalah bagaimana memuaskan nafsu amarahnya. Sehingga ketika sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausni, wasiatkanlah kepadaku, nasihatilah aku. Kata Rasulullah, la taghdab. Kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab. Kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Kalau tidak emosi, tidak marah, akan berpikir dengan benar, sehingga dia ingat ayat ini, ingat hadis ini, ingat ucapan ulama yang pernah dia pelajari. Tetapi ketika marah, pokoknya dia akan puaskan dengan hawa nafsunya. Karena a'azakumullah, al-ilmu afatuhu, ilmu afatuhu al-i'jab wal ghadab. Orang kalau sudah sombong, ilmunya rusak. Kalau sudah marah, juga rusak ilmunya. Sebagaimana harta, sebagaimana al-mal, afatuhu tabdzir. Sebagaimana harta, rusaknya kalau tabdzir, dibuang-buang percuma. Kenapa? Tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya para mubadzirin, orang-orang yang membuang hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, adalah ikhwan syayatin, teman-temannya syaitan. Berkata para ulama, orang yang tawadhu, aktsaru ilman, tinggi ilmunya. Sebagaimana tempat yang rendah akan menampung lebih banyak air. Ketika hujan akan datang hujan lebih banyak. Demikian pula seorang yang tawadhu, seorang yang merendah dan tidak sombong, maka niscaya dia akan mendapat ilmu lebih banyak. Pernah dikatakan kepada seorang yang bijak, kenikmatan apa yang la yasud 'alaiha sahibuha, yang tidak akan ada yang hasad kepadanya? Qala at-tawadhu. Qila, ditanyakan lagi, fa'al bala, dan apa bencana yang korbannya tidak pernah dikasihani orang lain? Apa kalimat hikmah ini? Ketika ditanya, kenikmatan apa yang orang lain tidak hasad kepadanya, tidak akan hasad kepadanya, malah senang. Orang lain semua itu senang. Kalau kenikmatan-kenikmatan dunia, banyak yang hasad, banyak yang dengki, banyak yang iri, kan begitu. Tapi ada kenikmatan yang orang lain tidak iri, bahkan orang lain ikut menikmatinya, yaitu kenikmatan tawadhu. Ketika seorang diberi sifat tawadhu, itu kenikmatan. Dan orang-orang tidak iri kepadanya, bahkan senang melihat orang yang tawadhu, masya Allah, merendah. Sekarang sebaliknya, bencana apa yang korbannya tidak pernah dikasihani? Kalau korban-korban bencana alam biasanya semua orang kasihan. Bahkan seluruh negeri-negeri jiran tetangga ikut memberikan bantuan. Korban gempa, korban. Ada korban bencana yang nggak pernah dikasih orang. Dijawab al-ujub, kesombongan. Itu bencana. Orang yang terkena sifat kibr, sifat ujub, sifat bangga diri dan sombong, itu orang yang terkena musibah bencana. Kira-kira siapa yang kasihan? Jangankan kasihan, semuanya benci manusia. Semua manusia yang melihat orang sombong tidak suka, tidak kasihan. Siapa
yang tawadhu karena Allah, merendah karena Allah, maka Allah akan muliakan dia. Sebaliknya siapa yang tidak mau merendah karena Allah, maka orang itu akan menjadi rendah, direndahkan oleh Allah SWT. Kalau terbetik dalam hati kita sesuatu, ingat bahwasanya nanti akibatnya adalah nar, akibatnya adalah azab. Dan juga diingat, di sana ada orang yang lebih muda dari kamu, tetapi lebih tinggi ilmunya. Artinya kalau dia setua kamu atau dia seumur kamu, dia akan lebih alim dari kamu. Alhamdulillah. Diingat bahwa kita ini belum apa-apa. Anak-anak yang ditahfidz sekarang ini hafizul Quran. Apakah kita sudah hafidz Al-Quran? Kalau mereka seumur kita, jadi apa mereka? Alim. Di atas kita jauh. Maka untuk apa sombong itu? Alhamdulillah, kamu mendapatkan satu ilmu, sedangkan muridmu mendapatkan sekian banyak guru. Belajar dari kamu, belajar dari guru yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang dapat sekian banyak dengan orang yang satu, mana yang lebih banyak? Lebih banyak. Maka yang namanya sombong adalah kebodohan bagi manusia sebagai kebodohan, karena dia tidak sadar fawqa kulli dzi ilmin alim, bahwa di atas semua yang berilmu ada yang maha alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, sungguh kita mendapatkan bencana di zaman sekarang ini dengan beberapa kelompok kecil, alhamdulillah masih sedikit, masih kecil, yang membaca satu kitab atau dua kitab, menghafal satu masalah atau dua masalah, tiba-tiba dalam 1-2 hari dia menjadi alim, merasa diri sebagai mujtahid. Kalau saja hanya itu kesalahannya, ditambah lagi yastasghiruna ghairahum minal ulama, ditambah lagi meremehkan para ulama kibar. Bayangkan musibah. Belajar satu kitab, dua kitab, menghafal satu masalah, dua masalah, baru belajar 1-2 hari, tiba-tiba dia merasa alim, merasa mujtahid, bisa beristihad. Ini sudah jelek. Ditambah lagi dengan kalimat mereka itu para ulama yang sudah tua, nggak bisa mereka berpikir dengan jernih, sudah pikun. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Mereka itu sudah tua, nggak tahu masalah-masalah kita. Diremehkan Syekh bin Baz, diremehkan Syekh Rabi', diremehkan para ulama, para masyayikh kibar, diremehkan Syekh Shalih Al-Fauzan, diremehkan, direndahkan. Saya lebih tahu dari mereka. Mereka nggak pernah tahu tentang Indonesia. Saya tahu. Kalau kamu tahu, tanyakan pada mereka, Indonesia begini, bagaimana hukumnya. Iya, semestinya. Bukan kemudian merasa lebih alim dari para ulama. Ini syurzimatin khalilah. Sedikit dari beberapa anak-anak muda yang demikian muncul menjadi musibah di masa kita ini. Yarawna li anfusihim makanan 'aliyan. Mereka merasa dirinya menempati tempat yang tinggi. Dan mereka berjalan dengan dibuat-buat, berpakaian dengan dibuat-buat, berbicara dengan cara-cara yang dibuat-buat juga. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gayanya seperti alim ulama. Ma'a'adama wararuhum. Sungguh betapa besarnya madarat mereka dan betapa sedikitnya manfaat mereka. Wa antan jahluhum, dan betapa buruknya kebodohan mereka. Nasallahu ta'ala ayyahdiyahum sawa'as sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada mereka dan memberikan hidayah kepada kita ke jalan yang lurus. Wassallallahu alaihi wasallam. Nasallahu hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala salamah fid dunya min ad-dhalal wa salamah fil akhirah min an-nar. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.